slide yang telah teman-teman lihat bahwa kita akan membahas mengenai affixes. Jadi teman-teman harus tahu apa itu affixes. Affix atau imbuhan merupakan sebuah elemen kata yang dapat ditambahkan sebagai awalan atau prefix, akhiran atau suffix, dan sisipan atau infix pada kata dasar, base atau root yang digunakan untuk membentuk kata baru. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada slide, affix terbagi menjadi 3, yaitu prefix, suffix, dan infix. Tetapi pada bahasa Inggris, infix tidak terlalu populer, dia rasional saja. Jadi yang akan kita bahas yaitu prefix dan suffix. Nah, pada poin selanjutnya, pada slide yang telah teman-teman lihat, bahwa kita akan membahas poin selanjutnya yaitu derivational. Nah, derivational itu apa? Derivational adalah suatu proses pembentukan kata melalui penambahan imbuhan atau affix tadi yang kita sudah jelaskan pada slide awal, yang dapat berupa awalan atau prefix dan akhiran atau suffix. Nah, kita akan masuk pada prefix. Prefix atau awalan adalah affix yang ditambahkan pada bagian awal atau di depan suatu kata dasar. Affix yang ditambahkan yaitu imbuhan yang dapat ditambahkan. Ya, the example yaitu yang pertama yaitu unhappy. Un itu sebagai imbuhan prefix atau awalan. Happy sebagai root atau base kata dasar, sehingga menjadi unhappy. Dari happy menjadi unhappy. Selanjutnya pada contoh kedua yaitu impossible. Teman-teman bisa lihat pada slide. Impossible. Possible sebagai root dan sebagai imbuhan dari prefix atau awalan, menjadi impossible. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu incomplete. Complete sebagai base, sebagai imbuhan dari prefix, sehingga menjadi incomplete. Selanjutnya teman-teman bisa lihat pada slide yang sama ya. Selanjutnya yaitu suffix atau akhiran. Suffix atau akhiran adalah affix yang ditambahkan pada bagian akhir atau di belakang suatu kata dasar, atau imbuhan yang terdapat di akhir kata. Ya, teman-teman juga bisa melihat example-nya. Yang pertama yaitu teacher. Di situ teach sebagai base atau kata dasar dan sebagai imbuhan dari suffix, imbuhan yang berada pada akhir kata tadi, akhir kata dasar, begitu. Nah, dan teman-teman juga harus tahu ya bahwa derivational morphem itu bisa merubah kelas kata, seperti teach dari verb ditambahkan dengan menjadi teacher, menjadi noun. Oke, contoh yang kedua yaitu boyish, yaitu dari kata dasar boy dan ditambahkan dengan ish, menjadi boyish. Contoh selanjutnya yaitu beautiful. Di situ base-nya yaitu beauty dan imbuhannya yaitu full, menjadi beautiful. Dan di sini juga merubah kelas kata dari beauty sebagai noun menjadi beautiful sebagai adjective. Selanjutnya yaitu brightness. Dari kata bright, adjective ditambahkan dengan imbuhan ness menjadi noun. Selanjutnya yaitu clearly. Kata dasarnya yaitu clear dan imbuhannya yaitu ly. Clear sebagai adjective ditambahkan ly menjadi clearly, menjadi adverb.
Nah, kita masuk pada slide akhir, yaitu tentang inflectional morphem. Nah, di sini inflectional morphem ini tidak merubah kelas kata. Inflectional morphem sendiri merupakan kata yang memiliki arti dasar yang sama atau tidak mengubah makna dari kata dasarnya, sedangkan kata yang ditambahkan tersebut dipakai untuk mengikuti aturan yang berasal dari tata bahasa dan pemakaian kata itu. Di sini inflectional itu terbagi menjadi satu, yaitu suffix atau akhiran. Di sini suffix itu seperti pada bagian derivational morphem tadi, tetapi contohnya sudah berubah, tidak sama seperti tadi. Yang example yang pertama yaitu studied. Seperti penjelasan dari inflectional morphem, di situ dia tidak merubah kelas kata, tidak merubah makna, tetapi dia digunakan sebagai untuk mengikuti aturan dari tata bahasa dan pemakaian kata itu. Nah, contoh studied di sini study ditambahkan dengan imbuhan ed pada akhir kata menjadi studied, dan di situ study itu bentuk present ditambahkan dengan ed menjadi bentuk past. Contoh yang kedua yaitu books. Di situ book sebagai base atau kata dasar dan s sebagai imbuhan dari suffix. Books, dari book yang cuma satu atau singular menjadi books, ditambahkan dengan s menjadi jamak atau banyak buku, lebih dari satu. Nah, selanjutnya yaitu mouse. Di situ mouse satu tikus menjadi mice, dua tikus atau lebih dari satu tikus, lebih dari dua tikus, seperti itu.